Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi di channel saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan review materi biografi, karya-karya, konsep pemikiran, terutama pada bidang filsafat Islam Ibnu Sina. Siapakah beliau itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Biografinya namanya adalah Abu Al-Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, yang di dunia barat dinamakan sebagai Avicenna ya. Si Ibnu Sina ini namanya kalau di orang-orang barat Avicenna. Dilahirkan di Safar, ini di Bukhara ya. Ibunya bernama Stareh yang berasal dari Bukhara. Ayahnya bernama Abdullah. Jadi orang tuanya ini adalah orang yang dihormati. Beliau meninggal pada bulan Juni 1037 di Iran. Pendidikannya, guru-gurunya berbagai kalangan. Ibnu Sina ini ya, berbagai kalangan. Diantaranya ia pernah belajar pada tukang sayur. Di sini dijelaskan pada pedagang sayur asal India. Jadi dia mempelajari tidak orang-orang yang ternama, tidak, tapi orang yang benar-benar pakar di bidang keilmuannya. Ini dia juga pernah berguru pada Abu Abdullah An-Nakili. Apa yang dia pelajari? Di sana dia belajar Al-Quran, sastra, mantik, kedokteran, fisika, metafisika, astronomi, dan lain-lain. Jadi sejak usia muda beliau sudah memiliki atau menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Di usia 10 tahun Ibnu Sina sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau mempelajari ilmu kedokteran pada usia 16 tahun, dan keilmuan tersebut langsung dia praktekkan di desa-desa, di pelosok-pelosok untuk mengobati orang-orang yang membutuhkan dengan tanpa adanya biaya, gitu ya. Dan dia memperoleh gelar status dokter yang sangat berkualitas. Kalau sekarang ini mungkin dokter yang spesialis gitu ya. Ini di usia 18 tahun. Ibnu Sina belajar otodidak membaca buku di perpustakaan dinasti Samaniyah dan menulis. Ceritanya seperti ini. Dia memperoleh dia itu bisa mengobati raja waktu itu, Raja Samaniyah, dan dia juga tidak meminta upah sama sekali. Kemudian raja itu memberikan hadiah, diperbolehkan membaca buku di perpustakaan tersebut, karena perpustakaan itu hanya orang-orang tertentu yang boleh memasukinya. Pemikiran Ibnu Sina diantaranya adalah ia berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci, yaitu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat muslim selama berabad-abad. Jadi konsepnya itu lebih terperinci, lebih jelas gitu ya. Kemudian ada konsep yang mengandung filsafat berbasis psikologi nih ya. Teorinya yaitu kecemasan kepada kematian merupakan inti universal semua penyakit mental seperti depresi, fobia, kesedihan, dan sebagainya. Ini banyak orang-orang di sana waktu itu memiliki kecemasan sekali terhadap kematian. Dia takut terhadap kematian. Menurutnya ada 3 jenis penyebab kognitif seseorang merasa takut untuk menghadapi kematian ya. Pertama, karena tidak tahu ya, semua orang tidak tahu tentunya ya, tidak tahu seperti apa rasanya kematian. Yang kedua, tidak pasti apa yang terjadi setelah kematian, walaupun sudah ada dinaskan seperti ini, nanti yang berbuat baik yang atau memiliki perilaku yang baik, banyak pahala, itu nanti tentunya akan lebih enak daripada yang perilaku sebelumnya itu negatif, banyak dosa gitu ya. Ketiga, mengendalikan bahwa jiwa akan lenyap setelah kematian. Jadi orang-orang itu berpikir jiwa itu akan lenyap, padahal sudah dijelaskan dalam Islam jiwa itu adalah kekal selamanya. Bahkan siapa itu namanya, Aristoteles juga mengatakan bahwasanya jiwa itu kekal gitu ya.
Kemudian pemikiran selanjutnya adalah relasi pikiran dengan tubuh. Tentunya ada keterkaitan sekali antara pikiran dengan tubuh. Jelas sekali ya, karena ada sambungan antara pikiran melalui di pikiran itu prosesnya dari indera dibawa ke dalam pikiran melalui proses-proses persepsi namanya ya. Yang pertama, yang percaya bahwasanya pikiran manusia berkedudukan seperti cermin. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya adalah semakin orang pintar, semakin orang pandai, semakin orang belajar, maka cermin itu semakin jelas, jernih. Dan semakin orang tidak pernah belajar, maka cermin itu semakin buruk atau tidak mudah, sulit untuk berkaca gitu ya maksudnya. Jadi maksudnya adalah orang yang semakin pintar, maka dia juga akan semakin tajam untuk menganalisa macam-macam. Kedua, ia meyakini bahwasanya pikiran mengendalikan tubuh. Jelas ya. Dan terdapat hubungan keduanya. Tubuh ini adalah raga yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang dikendalikan oleh satu IC, satu sistem, yaitu dari pikiran. Dia juga memiliki pemikiran metafisik. Filsafat Islam metafisika lebih awal dijiwai dengan teologi Islam. Dia membedakan lebih jelas daripada Aristoteles antara esensi dan eksistensi. Karya-karyanya banyak sekali ya. Di antaranya As-Sifa, buku filsafat An-Najah, kemudian Al-Isyarah, Al-Hikmah, Al-Qanun, dan masih banyak lagi karya-karyanya. Sekian review saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebih yang maaf, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.